Jadi kalau Bapak lihat KTP warga masyarakat kami agamanya strip. Siapa yang tahu agama strip, Pak? Namun kami beberapa hal selama ini rasa mohon kemana yang insya Allah akan disampaikan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang tadi menyampaikan kata sambutan Bapak Agus, Sekretaris Desa Kanekes. Yang saya hormati para tokoh masyarakat adat Baduy Dalam yang hadir di sini, Ayah Mursid, juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat Baduy yang mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu, Kepala Desa Ojong Menteng, Bapak Jaro Sajat, Kepala Desa Cisemut, Bapak Jaro Ending, juga Jaro Ohan, serta seluruh warga masyarakat Baduy yang saya hormati. Saya bersama dengan Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan yang begitu hangat pagi ini. Dan terima kasih atas ikat yang baru dipasangkan tadi. Insya Allah ini akan dipakai, dijaga, nanti saya simpan. Amin. Saya merasa bersyukur Ayah Mursid ini bisa kembali ke Desa Kanekes ini. Saya datang pertama tahun 2013 dan bermalam di sini di rumahnya Pak Sarip ya. Nginep di rumahnya Pak Sarip semalam 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah ditakdirkan hari ini bisa kembali lagi ke desa ini. Amin. Senang bisa bertemu, tadi sepanjang jalan juga bertemu dengan beberapa yang waktu itu sama-sama, malah ingat waktu ngeliwat nasi waktu itu. Pagi-pagi sarapan yang ngeliwat waktu itu di rumahnya Pak Sarip ya. Nah, kunjungan kami satu ingin silaturahmi. Yang kedua, kami ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada masyarakat adat Baduy yang telah bisa menjaga kelestarian hutan, alam, dan juga lahan yang ini merupakan warisan dari leluhur kita sekaligus titipan dari anak-anak generasi masa depan kita. Di tempat ini kita menyaksikan bagaimana hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak alamnya. Justru merawat, membuat lingkungan kita bisa terjaga. Ini pelajaran penting bagi yang tinggal di tempat yang disebut sebagai modern. Karena ternyata tinggal bersama tidak membuat alam kita menjadi terawat, justru alam kita menjadi terancam. Dan bagaimana kerusakan lingkungan itu terjadi secara masif di tingkat global. Kita menyaksikan data-data bagaimana kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air menjadi berubah karena kita tidak menseimbangkan. Saya rasa pesan penting yang kita ingin pelajari sama-sama dan semoga bisa diambil hikmahnya oleh semua adalah bagaimana masyarakat di sini, masyarakat adat Baduy bisa menjaga lingkungan dengan baik. Sekaligus juga kita ingin belajar dari dekat melihat bagaimana mampu untuk menghidupi, memenuhi kebutuhan keseharian tanpa merusak alam. Ini pelajaran penting yang harus kita ambil sama-sama. Kadang-kadang kita ingin memenuhi kebutuhan kita, tapi alamnya malah dirusak. Nah, prinsip menjaga keseimbangan alam inilah yang perlu kita ambil dari masyarakat Baduy ini. Jadi kami ingin sampaikan kepada bapak-bapak ibu semuanya, para tokoh masyarakat Baduy, betapa masyarakat adat Baduy ini menjadi contoh dalam pelestarian. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua.
Jadi kami datang untuk silaturahmi, kami datang untuk mendengar, dan juga kita merasa penting untuk pemerintah memberikan perlindungan, pemerintah memberikan sebuah kebijakan agar masyarakat Baduy ini bisa memiliki lahan yang cukup, karena pertambahan penduduk tidak seimbang dengan luasnya lahan yang bisa dikelola oleh masyarakat Baduy, dan itu salah satu problematika. Di sisi lain, di sini ada lahan milik pemerintah yang cukup luas. Jadi mungkin ke depan kita berharap bisa dibuat langkah-langkah agar masyarakat Baduy memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam, menggunakan tanah yang ada di sekitar sini juga. Oh, ini semua adalah milik kita, milik negara, untuk diberikan manfaat bagi semuanya. Insya Allah itu nanti menjadi concern kita. Dengan begitu, masyarakat di Baduy tidak kekurangan lahan untuk bercocok tanam, kecuali kalau lahannya buat pabrik, nah itu jangan. Tapi kan kalau masyarakat Baduy nggak mau bikin pabrik mah, kalau di sini malah mau menanam, mau menghijaukan, merawat itu semua. Jadi kami bersyukur sekali dan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat adat Baduy. Insya Allah pertemuan ini pertemuan yang membawa keberkahan. Itu saja sambutan dari kami. Terima kasih dan titip salam untuk Bapak Jaro yang pada pagi hari ini sedang harus menjalankan ritual adat di Baduy Dalam Cikesik, Cikesik dan Cikatarwana. Titip salam, salam takzim. Insya Allah di waktu yang lain bisa berjumpa. Dan kali ini tidak bermalam. Mudah-mudahan berikutnya bisa bermalam lagi. Nah, sebelumnya nginep dulu di sini nih. Jadi, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Anies Rashid Baswedan atas penyampaian kata-kata silaturahminya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Ayah izin, apakah ayah ada yang disampaikan? Waktu dan tempat silakan. Terima kasih. Sebagaimana tadi sudah dibuka sama Pak Sekdes Kanekes Pak Agus, ini dia. Pertama-tama saya mengenalkan diri. Saya tempat tinggal di Baduy Dalam Cibiyo, Ayah Mursyid. Pada hari ini izin Pak Anies dengan kedatangan Bapak rombongan kami masyarakat Baduy tentunya di tempat ini, rumah kediaman Pak Jaro Seija, menyambut dengan baik kedatangan Bapak dan menerima kedatangan Bapak. Ini rumah dinas Kepala Desa Kanekes, bahwa tempat ini tamu dari mana aja yang datang ke sini pasti untuk disambut di tempat ini. Ini tamu rumah ini rumah umum untuk siapapun. Kami pada Pak Anies yang terhormat bisa berjumpa kembali. Tadi beberapa tahun yang lalu bisa menginap di Baduy, hari ini bisa ketemu lagi. Ini luar biasa. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Desa Kanekes. Sekilas saya sampaikan ke Pak Anies bahwa kehidupan kami masyarakat Baduy secara umum, secara khusus, masyarakat Baduy mayoritas sebagaimana tadi Pak Anies jelaskan itu bertani, bercocok tanam, berladang. Ladangnya itu tadinya tadi huma di sawah. Itu perbedaan sama di luar sama di Baduy. Tentu soal lahan, soal penduduk masyarakat Baduy dari tahun ke tahun tentu nambah. Memang saya jauh-jauh hari bahwa memikirkan bahwa masyarakat Baduy ke depan memang lahan itu sangat butuh untuk berladang. Dan kedua, mayoritas masyarakat Baduy juga selain berhuma, berladang, ini untuk menambah
penghasilannya masyarakat Baduy, produk-produk dan kerajinannya sejenis berbagai hal, berbagai macam. Ada tenun, ada juga produk lain atau seperti gula aren ataupun anyam-anyaman lain. Itu yang kami selama ini ya untuk menambah pendapatan selain ngahum. Namun kami beberapa hal selama ini merasa mohon kemana ini supaya ini tetap masyarakat kami hasil kerajinannya bisa laku, bisa lancar, bisa menambah juga penghasilan. Lalu untuk kehidupan kami masyarakat Baduy baik dalam maupun luar supaya tetap setiap hasil perrajinnya bisa dipasarkan kemana gitu. Karena kalau mengandalkan berladang saja, saya melihat bahwa berladang saja itu hanya dengan keterbatasan lahan selama ini, belum jelas penghasilan per tahun berapa, itu hanya untuk poin-poin pentingnya aja ketika ritual adat dari hasil itu. Tapi untuk tambahan kehidupan yang lain, penghasilan tentu harus ada dari aspek lain, tentunya dari pernak-pernik yang bisa dijual. Itu dengan semangat kedatangan Bapak, masyarakat Baduy juga punya keahlian produk yang masyarakat Baduy juga bikin. Namun selama ini butuh pemasaran dan harus kemana gitu seperti itu. Mudah-mudahan Pak Anies, rombongan, masyarakat umum, kebijakan-kebijakan pemerintah juga untuk membantu kepada apa yang kami butuhkan. Ya tentu kami mengharapkan perhatian dan bantuan respon dari pemerintah, dari penentu kebijakan. Dengan semangat ketemu hari ini sama Pak Anies juga mohon juga arahan, petunjuk, dan biar langsung dari masyarakat juga terasa langsung gitu untuk partisipasi atau respon dari Bapak. Mungkin secara singkat hanya itu saya sampaikan. Pak Anies izin, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung aja ya. Pak Ayah Mursid yang saya hormati, insya Allah nanti itu menjadi perhatian. Pertama tentang lahan, tadi juga saya sudah sampaikan ya, lahan kita perlu atur sehingga masyarakat Baduy bisa mendapatkan lahan cukup. Yang kedua, produk. Ini selendang ini kan juga buatan kerajinan tenun. Motifnya macam-macam, Pak. Ini halus sekali dan memang harus dipasarkan dengan cara yang berbeda. Tidak bisa sekedar dipasarkan sebagai tenun saja, tapi ini adalah sebuah craftsmanship, kerajinan tangan lintas generasi. Karena keterampilannya itu tidak muncul sekarang, keterampilannya ini kan turun-temurun. Keterampilan turun-temurun yang ketika pembuatannya pun menggunakan alat tenun bukan mesin, kemudian 100% dengan cita rasa. Tadi sambil jalan ke sini, Ayah Mursid, saya bertanya pada ibu yang menenun, satu selendang ini berapa lama? Dia ceritakan seminggu. Kalau lebih lebar 2 minggu. Jadi ini adalah satu pesan yang nanti insya Allah kami siap untuk melanjutkan agar bisa hasil-hasil kerajinan itu mendapatkan harga yang baik dan jadi pendapatan yang cukup bagi masyarakat Baduy. Dan saya merasa bersyukur bisa mendengar ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bawa ke sana. Baik. Dan saya ingin garis bawahi bahwa kedatangan kami di sini untuk yang kedua kalinya sebagai bentuk silaturahmi, dan kami datang ke sini udah 10 tahun lalu, jadi bukan pertama kali nih datang. Dan kami berharap Pak Sarip ada nih. Dan kita berharap silaturahmi nanti bisa terjaga terus ya. Kalau para tokoh masyarakat adat Baduy ini ke Jakarta, mohon izinkan kami yang menyambut dan menjamunya.
izinkan kami yang menyambut. Kalau ke sana kabari kami, nanti kami yang sambut. Sehingga silaturahminya terjalin terus. Begitu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sangat jelas dan tegas tadi apa yang disampaikan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, bahwa memang persoalan menyempit atau seiring dengan bertambahnya populasi masyarakat Baduy, sementara wilayah kerajinan tangan dari masyarakat Baduy. Dan wabil khusus pada kesempatan kali ini juga Bapak Anies menyampaikan dimohon kepada rombongan besar yang dari Jakarta, dari Lebak, dari Serang dan lain sebagainya untuk sama-sama memborong dan belanja di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Bapak Carik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Masih ada satu, dipersilakan. Mohon izin bertanya, Pak. Mungkin ini salah satu apa dibilang kekhawatiran dan ini lebih dibilang ke urgensi karena tentang legalitas masyarakat adat, legalitas desa adat, dan yang terpenting pengakuan negara terhadap keyakinan beragama di Indonesia. Harapan kami beserta seluruh jajaran lembaga adat memang ada dari 2015 usulan kami tentang harapan masyarakat kami agar masyarakat kami punya legalitas terhadap keyakinan yang dianutnya, agar ketika berhubungan dengan dunia luar, masyarakat kami tidak dianggap masyarakat yang tidak beragama. Karena status hari ini masih statusnya agamanya strip di KTP. Jadi kalau Bapak lihat KTP warga masyarakat kami agamanya strip. Siapa yang tahu agama strip, Pak? Harapan kami mohon intervensi dan bantuan segenap Partai Nasdem beserta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan agar kami masyarakat adat Baduy punya legalitas keyakinan yang kami anut dan diakui secara resah dan resmi oleh negara. Itu harapan kami dan itu kenang-kenangan buat Bapak Haji Anies beserta rombongan. Semoga menjadi bahan pembahasan dan dialog di Jakarta nanti. Kalau Bapak ingat Sunda Wiwitan, pasti Bapak ingat Baduy. Jadi jangan lupa dibahas, Pak, agar selalu ingat ke wilayah Baduy. Terima kasih. Baik, Ada lagi? ada yang lain? Nggak ada. Udah nggak ada. Cukup. Pokoknya berdiri dari belakang. Belum. Nah, tadi Pak yang menyampaikan soal Pak Agus ya? Pak Agus. Baik Pak Agus, nanti kita itu menjadi bahan untuk bisa diproses sama-sama karena kita menyadari ini adalah sebuah warisan leluhur yang cukup panjang. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan kebijakan yang menenangkan bagi semuanya ya. Insya Allah. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata silaturahmi dan dialog Pak Bapak Anies dengan warga Baduy saya kira kita cukupkan sampai di sini. Lalu berikutnya akan kita sama-sama memasuki sesi foto bersama. Dimohon kiranya Bapak Profesor Anies Rashid Baswedan, Bapak Ali. Minum dulu katanya. Oh silakan. Saya atas nama pemandu acara pada pagi hari ini. Baik. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada hal yang disampaikan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Geser. Nah gitu. Ya. Cakap. Bikinan baju ini.
Pak Anies, Pak Waketum. Ya, oke. Oke. Cukup? Cukup. Baik, Fotonya di mana? Berdiri di mana? Di sini. izin Apa di dalam? Di luar. Bapak Di sini gelap, terang kepalanya gelap. Ini